Shalom, senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di YouTube channel saya. Hari ini kita akan membahas tema tentang apa arti sengaja berbuat dosa di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26. Tapi sebelum saya mulai membahasnya, saya mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang mengambil alih dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga Tuhan kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Baik teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Wow, menakutkan sekali. Nah, sebenarnya ada banyak pertanyaan tentang ayat ini, dan sepertinya ayat ini cukup membuat susah banyak orang Kristen. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, bagi teman-teman yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sama sekali tidak pernah berbuat salah, sama sekali tidak pernah berbuat dosa, coba angkat tangan. Pasti tidak ada yang angkat tangan, karena memang tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, kita semua masih belajar. Nah, saya berdoa bahwa pembahasan yang singkat yang saya sampaikan pada hari ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti. Nah, kunci untuk membedah ayat ini adalah mengenali siapa audiensnya. Kitab Ibrani ditulis untuk siapa? Tentu saja untuk orang Ibrani. Dan mereka adalah orang-orang yang tumbuh besar dengan pengajaran hukum Taurat. Hukum Taurat adalah sebuah syarat, sebuah peraturan untuk seseorang bisa diterima oleh Tuhan, untuk seseorang bisa mengalami keselamatan. Dan sudah terbukti di dalam Alkitab tidak ada satupun orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Nah, orang Ibrani itu mengerti istilah hukum, imam, korban, tapi mereka tidak mengerti bahwa hukum Taurat itu hanya sebuah bayangan untuk pada sesuatu yang lebih baik. Hukum Taurat sebenarnya menunjuk kepada imam besar, yaitu Yesus Kristus, dan kepada korbannya yang sempurna untuk selama-lamanya. Nah, apa arti bayangan? Hukum Taurat itu adalah sebuah bayangan. Maksudnya itu apa? Saya akan permudah untuk teman-teman. Misalkan saya lagi ada di luar negeri, dan saya kangen dengan orang tua saya. Karena saking sibuknya nggak ada waktu untuk teleponan, akhirnya yang saya bisa lakukan adalah melihat foto mereka di handphone saya. Itu lumayan untuk mengobati rasa kangen saya. Tetapi itu hanyalah foto, itu bukan orang tua saya yang asli. Kalau orang tua saya yang asli, saya pasti akan peluk mereka, cium mereka, dan ajak ngobrol. Saya tentu tidak mungkin akan cium terus foto mereka di handphone saya dan ngajak ngomong foto itu. Ya, itu kan terlihat aneh. Karena itu hanyalah sebuah foto. Yang asli, yang lebih baik tentu orang tua saya yang asli. Nah, seperti itulah hukum Taurat ya. Itu hanya sebuah bayangan kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu Sang Imam Besar kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Ibrani 10 ayat yang ke-26 ini adalah menggambarkan orang-orang yang sudah mendengar kebenaran, tetapi mereka tetap menolaknya. Mereka tetap mau memakai hukum Taurat atau memakai kekuatan mereka sendiri untuk mendapat perkenanan Tuhan, untuk mendapat berkat Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bahkan penulis Ibrani membandingkan orang yang menolak kasih karunia Tuhan dengan yang menolak hukum Taurat. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-28 dan 29.
Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Teman-teman bisa lihat di sini, orang-orang yang menolak hukum Taurat aja, hukum Musa, mereka tanpa nomor istilah, mereka betul-betul tanpa belas kasihan, mereka akan dihukum mati. Apalagi untuk orang yang sengaja menolak atau menghina roh kasih karunia. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini tidak berbicara tentang saya atau teman-teman yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang betul-betul sudah percaya dan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia-Nya. Tetapi ini tentang orang-orang yang seperti Yudas contohnya ya. Dia telah mendengar kebenaran tetapi menolaknya. Yudas itu bukan hanya mendengar kebenaran, tetapi dia bersama-sama, dia melihat sang kebenaran itu secara langsung. Tetapi ujungnya dia menolak Yesus sebagai Tuhan. Dan bahkan Yudas tidak menganggap Yesus itu lebih dari sekedar rabi. Dan sebutan rabi ini sebenarnya adalah penghinaan. Bahkan ini adalah sebuah ketidakpercayaan. Tuhan Yesus mati untuk Yudas. Apalagi yang Tuhan Yesus bisa lakukan selain itu? Tidak ada. Tidak ada persembahan lain untuk menghapus dosa umat manusia selain tubuh Yesus Kristus, selain darahnya yang dicurahkan. Menolak Yesus sebagai Tuhan itu berarti menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darahnya. Lalu apa arti menghina roh kasih karunia? Misalkan saya mau traktir teman saya makan, dia bisa makan sepuasnya. Saya sudah bayar di kasir, uangnya sudah saya kasih. Lalu tiba-tiba dia bilang, tidak, aku tidak mau. Aku mau kamu ambil lagi uangnya, saya aja bayar sendiri. Tentu saya akan merasa terhina. Nah, seperti itulah bagaimana kita ya menghina roh kasih karunia dengan berusaha membayar apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib semuanya. Kita berpikir bahwa dengan perbuatan baik kita berpikir dengan amal ibadah kita itu bisa menyempurnakan, bisa melengkapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita berpikir bahwa pengorbanan Tuhan Yesus tidak cukup, harus ditambah oleh perbuatan kita. Inilah yang namanya menghina roh kasih karunia. Dan kabar baiknya, Tuhan sudah memberikan solusi final dan satu kali untuk selamanya untuk masalah dosa. Bahkan Tuhan Yesus Bapa di sorga, Roh Kudus memilih untuk tidak mengingat dosa dan kesalahan kita. Dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12, mari kita baca. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Puji Tuhan. Teman-teman, kalau kita tidak menempatkan Ibrani 10 ayat yang ke-26 ini dalam konteks yang tepat, maka ayat ini akan bertentangan dengan 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Di dalam New International Version seperti ini terjemahannya, anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, Yesus Kristus yang benar. Teman-teman bisa lihat di sini, ya, dinasihati, jangan berbuat dosa ya. Kasih karunia Tuhan sama sekali tidak mengizinkan seseorang untuk berbuat dosa. Tapi dinasihati, jangan berbuat dosa. Namun, kalaupun akhirnya kamu berbuat dosa, ingat, ada pengantara antara kamu dengan Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang benar, yang adil. Jadi sekali lagi, Ibrani 10 ayat yang ke-26 itu bukan tentang saya atau teman-teman. Kita tidak perlu lagi takut ketika membaca ayat ini. Ini adalah tentang orang-orang Ibrani yang tidak mau menerima apa yang darah Yesus telah lakukan untuk mereka sebagai darah yang mahal. Ya, mereka lebih memilih untuk percaya kepada hukum Taurat, kepada perbuatan baik mereka,
ya, untuk menyelamatkan mereka. Dengan demikian mereka menginjak-injak Tuhan, ya. Teman-teman, jika kita berbuat salah, teman-teman perlu ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi pengantara antara Bapa di sorga dengan teman-teman. Teman-teman tidak perlu larut di dalam rasa bersalah dan terus-menerus menghukum diri sendiri. Tuhan tidak akan membinasakan kalian. Justru pengampunan tersedia untuk kita semua. Dan inilah yang menjadi alasan untuk kita bangkit dari kegagalan, dari kesalahan kita. Ini adalah alasan untuk kita kembali kepada identitas kita yang sesungguhnya. Anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan. Dan kita bisa mengambil keputusan untuk aku tidak mau terus-menerus jatuh atau melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama berulang-ulang. Aku tidak mau lagi, tapi aku mau melalui hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang diberkati. Puji Tuhan, saya berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa semakin menguatkan iman kita dalam Tuhan, dan tentunya kita semakin mencintai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube saya. Jangan lupa untuk dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.